revival sequence. Developers must create robots. Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan manusia diambang kepunahan karena bumi yang semakin hancur dan akhirnya bumi dikuasai oleh para robot. Namun ada satu anak manusia yang tersisa, yang dirawat oleh kedua orang tua robotnya hingga dewasa dan menjadi harapan baru manusia di masa depan. So, buat kalian yang penasaran, langsung gaskan ke intisarinya. Di awal film kita diperlihatkan ada dua robot yang sedang bertarung. Ketika salah satu robot tumbang, keluarlah seorang gadis yang belum diketahui namanya. Singkat cerita, ternyata semua manusia sudah hilang dari bumi sejak 1000 tahun yang lalu. Sekarang bumi sudah dihuni oleh para robot, tanpa adanya satupun manusia di bumi. Robot-robot ini mempunyai masing-masing tugas dan mereka semua bekerja untuk melindungi kehancuran bumi dari ulah manusia itu sendiri. Kemudian kita diperlihatkan salah satu robot tipe S92 yang sedang bekerja di sebuah ladang apel. Dia ini tidak sengaja menemukan sebuah pot di bawah pohon besar, dan di sana juga ada robot tipe A37. Ketika mereka menyentuh pot tersebut, pot itu terbuka dan di dalamnya ada seorang anak perempuan kecil. Kedua robot itu kaget, ternyata isi dari pot itu adalah seorang anak manusia yang bernama Sarah Grace. Di sini kita diberitahu bahwa para robot sangat membenci keberadaan manusia. Para robot juga berpikir bahwa manusia telah punah. Di situ robot E92 mengatakan manusia itu berbahaya dan harus segera dilaporkan kepada penjaga keamanan. Namun robot A37 berpikir lain, sehingga dia tidak ingin menyerahkan Sarah kepada petugas keamanan. Karena informasi manusia sangatlah sedikit, para robot ini kebingungan dan menganggap Sarah seperti robot pada umumnya. Singkat cerita, kedua robot ini sudah seperti ayah dan ibu bagi Sarah. Mereka merawat Sarah diam-diam tanpa diketahui oleh robot lainnya. Dua robot itu berpikir akan bahaya jika Sarah tetap tinggal di sini. Robot E92 mengatakan ada info bahwa manusia berkumpul di bawah tanah, sehingga mereka berpikir dengan bawa Sarah ke sana, Sarah akan aman di sana. Terdapat para robot yang masih percaya manusia, dan manusia adalah pencipta mereka. Singkat cerita, sesampainya di sana, camp para robot itu dikepung oleh pasukan keamanan dan salah satu robot yang menjadi pemimpin para robot, dia bernama Zero. Akhirnya mereka semua ditangkap, akan tetapi ada salah satu robot yang mendeteksi keberadaan Sarah sebagai manusia. Ia pun menghampiri Sarah dan memberikan sebuah koordinat lokasi. Mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi ke lokasi tersebut dan meninggalkan Eden Tree. Sesampainya di lokasi tersebut, datanglah sebuah robot yang ternyata yang memberikan koordinat lokasinya melalui robot perantara tadi yang ia retas, dan mereka akhirnya diajak ke sebuah tempat suaka para robot yang masih mempercayai keberadaan manusia dan menentang kekuasaan dari robot Zero, pemimpin para robot. Di situ ada sebuah robot yang tidak bisa berbicara bernama PJ3, dan terlihat Sarah sangat menyukai robot ini. Singkat cerita, robot tua ini menceritakan bahwa semua robot diciptakan oleh manusia untuk membantu mereka, dan mereka semua dapat berbicara manusia karena diinstal sebuah program pendeteksi ketika mendengar suara manusia, sehingga keberadaan Sarah yang bisa membuat semua robot di sana dapat berbicara manusia. Robot tua juga mengatakan dirinya sangat mengetahui manusia karena belajar dari apa yang telah manusia buat, sehingga dia percaya bahwa manusia bisa menciptakan dunia yang bagus untuk sebuah kehidupan. Singkat cerita, Sarah kini sudah beranjak dewasa. Ia juga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki para robot. Ketika dia ingin mencari perkakas untuk memperbaiki tangan PJ3, ia tidak sengaja menduduki kursi yang ada di ruangan PJ3. Ternyata alat tersebut adalah alat peretas robot penyusup di Eden Tree. Sarah kemudian bertanya pada ayah robotnya tentang tempat yang ia lihat tadi. Namun ayah robotnya mengatakan bahwa itu adalah tempat yang berbahaya.
Ia juga mengatakan banyak robot di luar sana yang percaya bahwa manusia itu jahat, sehingga sangat berbahaya bagi Sarah untuk pergi keluar. Sarah sangat kecewa mengapa hanya dirinya saja yang berbeda dari robot lainnya, dan mengapa dirinya terlahir sebagai manusia bukan sebagai robot. Singkat cerita, ketika para robot sudah waktunya mengisi daya mereka, diam-diam Sarah pergi ke ruangan robot tua untuk kembali meretas robot penyusup di Eden Tree. Di sisi lain, diperlihatkan sebuah robot yang di dalam ada seorang manusia dewasa yang entah dia berasal dari mana. Sementara, robot Zero memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap para robot yang masih percaya para manusia. Informasi ini sudah sampai ke tempat Sarah, bahwa Zero telah bergerak untuk mencari para robot. Ia masih percaya dengan adanya manusia. Sedangkan Sarah dan juga robot PJ3 sedang pergi lumayan jauh dari tempat tinggalnya untuk mencari transmisi yang Sarah butuhkan untuk membuat alat peretas. Di tengah jalan, dia melihat sebuah robot terbengkalai, dan tidak sengaja dia dapat membuka pintu masuk ke robot tersebut. Ketika robot itu aktif, ada suara seseorang yang minta tolong kepada Sarah dan memintanya untuk datang ke Eden Tree. Mendengar itu, Sarah sangat senang karena ternyata di Eden Tree masih ada seorang manusia seperti dirinya. Namun yang mengejutkan, suara dari robot tersebut juga diterima oleh Zero, yang pada akhirnya ia mengetahui ini masih ada manusia yang hidup di dunia. Keputusan Sarah untuk pergi ke Eden Tree menemui gadis yang meminta tolong ditentang oleh kedua orang tua robotnya. Hal itu membuat Sarah kecewa dan akan pergi menuju ke robot terbengkalai itu. Namun sesampainya di sana sudah banyak drone pengawas sampai akhirnya Sarah ketahuan dan dikejar oleh mereka. Akhirnya Sarah berhasil meloloskan diri. Sesampainya di rumah, ternyata drone pengawas sudah mendatangi rumah mereka, namun tidak melihat keberadaan Sarah ataupun kedua orang tua robotnya. Namun robot tua mengatakan bahwa Sarah berbahaya jika terus berada di sana, karena para pengawas akan kembali datang ke sana keesokan harinya. Di sini robot tua mengatakan esok hari para pengawas akan membawa Sarah sehingga pengawasan di Eden Tree tidak akan dijaga. Ini adalah peluang yang baik agar Sarah bisa masuk ke dalam Eden Tree. Di malam harinya, Sarah menggunakan PJ3 untuk mencolokkan sebuah flash disk yang ia temukan ketika ia pergi keluar. Ketika dipasang, ternyata di dalam flash disk itu berisikan video para manusia yang sedang berdansa, sehingga para robot yang melihat itu meniru adegan di video agar diri mereka bisa berbahagia seperti para manusia. Di sisi lain, kita diperlihatkan pria di awal tadi. Ternyata dia adalah seorang peneliti yang sedang mengembangkan proyek Eden. Dia bernama Dr. Westenfeld dan anaknya bernama Liz. Dr. Phil mengatakan dalam 1 dekade bumi tidak akan ada lagi area yang bisa ditinggali karena bumi akan terendam laut dan polusi udara yang sangat buruk. Ternyata anaknya Liz ini sudah tertular penyakit imbas dari makin buruknya keadaan di bumi sehingga dia tidak bisa keluar. Di situ ayahnya berjanji akan membuat bumi menjadi normal kembali dan dapat ditinggali oleh para manusia. Di sisi lain, Sarah dan juga PJ3 akan segera berangkat ke Eden Tree. Di situ ayahnya ingin ikut bersama Sarah. Namun Sarah menolak karena jika ayahnya dan ibunya tertangkap, mereka akan diriset ulang, sehingga mereka akan melupakan semua hidupnya bersama Sarah. Sementara itu, Zero telah menyuruh 60% pasukannya untuk mencari keberadaan manusia terakhir, yaitu Sarah. Singkat cerita, Sarah sudah sampai di Eden Tree. Ia dan juga PJ3 menyelinap masuk ke dalam sebuah tangki pasokan bahan bakar apel, karena tangki pasokan ini menuju langsung ke Eden Tree. Ketika tangki itu berhenti, Sarah terkejut karena tangki berisikan apel ini ternyata menuju langsung ke penghancuran. Untung aja PJ3 bisa menyelamatkan Sarah dan langsung masuk ke dalam Eden Tree. Dengan map yang sudah diinstal di dalam PJ3, mereka akan menyelinap masuk ke dalam dan menuju ke bawah tanah para manusia berada. Di sisi lain, kedua orang tua robot Sarah yang khawatir mencoba menggunakan alat pengintai untuk melihat keberadaan Sarah.
Namun ternyata robot pengintai itu sudah diretas oleh seseorang sehingga bergerak sendiri. Namun hal itu membuat Shiro juga mengetahui keberadaan Sarah. Robot itu mengarahkan Sarah ke sebuah tempat di bawah tanah. Sampai di sana robot itu langsung nonaktif. Akhirnya Sarah masuk ke dalam tempat itu. Sesampainya di dalam, dia mendengar suara minta tolong yang sama seperti robot terbengkalai sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa namanya adalah Zurich. Namun Sarah terkejut karena Zurich ini bukanlah manusia melainkan sebuah IA yang mengendalikan Eden One. Dia mengatakan Sarah harus menolong para manusia di Eden, yang ternyata mereka semua masih tertidur dalam sebuah pot seperti Sarah waktu ditemukan dulu di situ. Zurich ini bertugas untuk melindungi 35.000 manusia ketika mereka tertidur di pot kriogenik. Dia juga mengatakan para manusia bisa bertahan sebelum angka yang ditunjukkannya menjadi 0. Di situ Sarah harus membangunkan para manusia. Namun dia membutuhkan sebuah kata sandi yang harus diucapkan agar pot kriogeniknya terbuka. Zurich menyuruh Sarah untuk menemukan kata sandinya, karena Zurich sendiri tidak mempunyai kuasa untuk tahu kata sandi tersebut. Di situ Zurich memberitahu dari 35.000 manusia ada 2 yang telah terbuka potnya. Salah satunya adalah Sarah, yang ternyata dia adalah Dr. Westerfield. Namun tiba-tiba para robot penjaga telah sampai di sana, dan di situ Zurich menyuruh Sarah untuk masuk ke sebuah pintu. Tidak lama Shiro datang dan menyuruh AI-nya Geneva untuk membuka pintu. Namun di situ Geneva tidak memiliki akses untuk membuka pintu tersebut karena area itu dikendalikan oleh AI Eden One Zurich. Di situ Shiro heran mengapa Zurich membantu manusia untuk kabur. Sementara itu, Sarah yang berhasil kabur dikagetkan oleh sosok robot yang ternyata itu adalah orang tua robot Sarah yang menyusul ke sana. Di situ Sarah menceritakan semua yang terjadi dan harus mencari tahu kata sandi untuk membangunkan para manusia. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba muncullah sebuah robot anjing yang sedang mencari makanan di situ. Sarah yakin robot anjing tersebut mencari makanan untuk memberi makan manusia, sehingga Sarah dan lainnya mencoba mengikuti robot itu kemana dia akan pergi. Namun sayangnya tanpa mereka sadari ada satu drone penjaga yang mengetahui keberadaan mereka. Sesampainya di sana terdapat sebuah rumah usang yang telah lama tidak ditinggali. Ketika masuk ke dalam untuk mengecek, tiba-tiba si robot anjing memberikan sebuah proyeksi video dari Dr. Phil. Di video tersebut diceritakan Dr. Phil awal mula terbangun dari pot kriogenik. Dia menceritakan bahwa bumi sekarang sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mengatakan Eden Project telah berhasil. Namun sayang di situ ternyata dia hanya sendiri, sedangkan istri dan Liz telah meninggal dan tidak ikut tidur ke dalam pot kriogenik. Dan ternyata video tersebut dibuat sejak 400 tahun yang lalu, yang menandakan Dr. Phil pasti sudah meninggal. Di situ Sarah merasa sedih karena harapan bisa ketemu dengan manusia lainnya sirna. Namun di situ ayah dan ibu robotnya menyemangati Sarah untuk tidak menyerah dan harus bisa menemukan kata sandi untuk membangunkan para manusia lainnya. Tapi tiba-tiba para penjaga robot datang dan menangkap mereka semua. Akhirnya mereka semua dibawa ke hadapan Shiro. Di situ orang tua Sarah mencoba melindungi Sarah dan mengatakan Sarah adalah manusia yang baik. Namun Shiro memberikan gambaran lain bahwa manusia itu yang telah menghancurkan dunia. Karena hal tersebut ayah dan ibu Sarah dipaksa untuk program ulang, sehingga mereka melupakan semua yang telah terjadi. Begitupun ingatannya kepada Sarah. Spin. Sarah yang merasa sedih berteriak memanggil ayah dan ibunya. Sontak Shiro merasakan tekanan yang luar biasa. Karena merasa kesal, Sarah langsung menyerang para robot penjaga tanpa tersisa. Dan hal itu malah membuat para robot lain yang percaya dengan Sarah menjadi ragu, karena melihat kekerasan yang dilakukan oleh Sarah kepada para robot penjaga. Sampai akhirnya Sarah dibawa oleh Shiro ke tempat pembuangan energi. Tiba-tiba
muncul robot John menyerang Shiro, sehingga Sarah bisa melarikan diri dengan sangat sedih. Sarah meninggalkan Eden Tree dan kembali ke rumah tua. Ketika di sana anjing robot tidak sengaja memberikan info mengenai video terakhir Dr. Phil. Yang mengejutkannya adalah Dr. Phil dengan sengaja akan memindahkan dirinya ke dalam sebuah robot karena dia merasa menjadi manusia adalah sebuah kesalahan. Di situ juga Sarah menyadari suara dari dokter mirip dengan seseorang, yaitu robot Shiro. Singkat cerita, kita diceritakan flashback Dr. Phil yang sedang berbicara bersama istrinya yang bernama Ashley. Ia mengatakan para manusia sedang merebutkan pot tidur kriogenik agar diri mereka bisa tidur sampai polusi dan radiasi yang ada di dunia membaik. Karena jumlah pot yang ada tidak cukup untuk semua orang. Di situ juga kita diberitahu mengapa istri dan juga Liz, anaknya Dr. Phil, tidak ikut tidur dalam pot kriogenik karena mereka sudah terpapar wabah penyakit. Di situ Dr. Phil telah berjanji pada Liz untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun sayangnya hari demi hari kesehatan Liz semakin menurun hingga akhirnya Liz meninggoy. Tiba-tiba Sarah mendengar AI Zurich dari sebuah benda. Di situ Zurich mengatakan Sarah harus segera mengucapkan kata sandi karena manusia sudah mencapai batas tidur mereka. Jika tidak dibangunkan dalam waktu 24 jam, para manusia akan meninggoy. Di situ Zurich juga memberikan rekaman terakhir sebelum Sarah dimasukkan ke sebuah pot. Di sisi lain, Shiro yang belum bisa menangkap Sarah memerintahkan untuk meluncurkan robot penghancur untuk melenyapkan semua robot yang masih percaya pada manusia. Di situ Sarah mempunyai ide untuk kembali pada robot usang pertama kali dia mendengar suara Zurich di sana. Ia akan membangkitkan kembali robot besar itu. Dan di situ akhirnya Sarah akan menghadapi Shiro dengan robot besarnya. Ketika terpojok, Sarah mendapatkan bantuan dari para robot yang sebelumnya tidak percaya dengannya. Hal itu membuat Sarah menjadi bangkit kembali dan terus melawan Shiro. Sampai akhirnya Sarah terpojok kembali dan dia meminta Zurich untuk merubah mode robotnya ke mode perintah suara agar Sarah bisa mengendalikannya hanya dengan perintah suara. Di situ Sarah mencoba untuk berbicara dengan Shiro agar dirinya kembali sadar. Sarah mencoba menggunakan suara seseorang untuk menyadarkannya. Daddy. Yang akhirnya Shiro mengingat kembali kenangan manis bersama istri dan juga anaknya, sehingga dia menolong Sarah dari runtuhan robot Shiro. Setelah itu Sarah menanyakan kata sandi kepada Shiro. Namun sebelum itu Shiro bertanya kepada Sarah, dunia seperti apa yang dia ciptakan bersama para manusia? Di situ Sarah menjawab, dia akan menciptakan dunia yang diinginkan oleh mendiang anaknya Liz. Mendengar itu, Shiro sadar dan akhirnya mengatakan kata sandinya, yaitu tersenyumlah sekali lagi. Developers must create robots to work safely in the above requirement. Revival sequence. Yang pada akhirnya Sarah berhasil membangunkan semua umat manusia yang tersisa di dunia. Dan yang ia bangunkan pertama kali adalah seorang anak seperti dirinya. Di akhir film kita diperlihatkan ayah dan ibu robot Sarah yang sudah bekerja di ladang. Ternyata mereka sudah benar-benar sudah lupa dengan Sarah. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Sarah untuk kembali memberikan ingatan manis kepada mereka. Dan film ini pun tamat. Oke, itu tadi alur cerita filmnya. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like, komen, serta share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.